Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat siang guys. Siang hari guys, terang benderang guys. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan senantiasa ya, selalu terang benderang ya guys ya. Baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Terang benderang ini sangat teramat penting guys ya. Mengingat 100% ya. Bahkan 1.000.000% ya. Siapa yang mau dalam gelap gulita guys? Siapa yang mau dalam gelap gulita punya mata tapi buta? Nggak ada yang mau guys. Kita bisa cilana. Cilaka guys. Jadi gelap gulita itu yakinlah nggak ada yang mau guys ya. Semua ingin hidup, semuanya ingin menjalani, baik di dunia dan di akhirat, semuanya terang benderang. Baik guys ya. Kenapa kita membicarakan tentang terang benderang? Nah, ini yang kita bicarakan pada konten video kali ini ya guys ya. Kita akan membicarakan yaitu tentang terang benderang. Tepatnya sudah diperinci yaitu dalam rukun iman. Rukun iman guys ya. Dan juga rukun Islam guys ya. Ada rukun iman, ada rukun Islam ya. Paham ya guys ya. Rukun Islam dan rukun iman. Nah ya, yang 5 dan 6 itu loh guys ya. Paham ya? Oke. Kita akan bicarakan yang 5 dulu guys ya. Ini semuanya ini adalah sangat terperinci sekali guys ya. Bagaimana rukun Islam, rukun iman itu betul-betul sangat terperinci sekali ya. Ini penting untuk kita supaya terang benderang. Itu penting banget. Baik ya guys. Kita bicarakan tentang rukun Islam dan rukun iman. Baik. Kita bicarakan yang pertama yaitu syahadat. Nah, syahadat ya. Untuk membuka ini kita akan menyampaikan guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Jadi berbicara tentang syahadat, kita lihat pada mancing ikan. Apa ini syahadat? Syahadat itu bersaksi. Bersaksi. Menyaksikan. Apa yang disaksikan? Baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Nah, paham ya guys ya?
Matamu dipakai ya. Matamu dipakai ya. Nah, ini berarti kita menyaksikan, guys. Ya, bagaimana mancing ikan itu dari awal sampai akhir kita menyaksikan sendiri. Nah, paham ya, guys ya? Inilah rincian yang terperinci pertama. Jadi kalau kamu, guys ya, dengan penglihatanmu, kamu nggak menyaksikan, nggak usah diikuti. Ya, paham? Jadi yang namanya saksi, ya, menyaksikan. Yang disaksikan itu harus dilihat sendiri. Paham? Nah, baru ada uzur, kita gunakan pendengaran. Kalau ada uzur lagi, kita gunakan hati. Jangan heran dalam kitab suci itu penglihatan, pendengaran, dan hati dipakai. Paham? Dari manakah ajaran ini? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Nah, paham ya? Matamu dipakai ya. Nah, itu loh maksudnya. Jadi disaksikan langsung. Melihat langsung. Kalau malam hari orang mancing pakai starlet. Ya. Atau kelintingan kalau nggak bawa starlet, lampu yang ada di ujung joran itu loh. Nah, pakai kelintingan kalau nggak ada starlet. Pendengaran dipakai. Iya. Kalau nggak ada juga nih, nggak punya juga, apa yang harus dilakukan? Pakai hati. Caranya gimana? Joran ini kan nggak pernah dilepas ini kalau mancing. Kalau malam hari. Berarti kalau dia dimakan ikan umpannya, joran ini ujungnya akan bergerak-gerak. Senarnya juga. Nah, ini namanya pakai hati. Pakai rasa. Rosso, guys. Strike. Mantap. Oke. Sahabat, kita sudah bahas secara rinci ya. Pentingnya melihat langsung ya. Bersaksi langsung ya. Oke. Kita bahas lagi yang kedua ya. Yang kedua. Rincian yang kedua yaitu sholat. Nah, sholat. Oke guys ya. Sholat. Inilah hebatnya Islam ya. Rukun Islam. Diperinci betul-betul. Sampai 5 tahapan ini. Terperinci ini. Sholat ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Jadi joran pancing itu langsung dipegang sendiri. Paham ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham? Pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham guys? Paham di sini ya? Kemudian ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu 1 orang 1 joran. Paham? 1 orang 1 joran. Paham ya guys? Inilah indahnya rukun Islam. Rincian yang kedua yaitu sholat. Sholat itu sebagai bukti guys. Bukti. 1. Ya. Pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. 2. 1 orang 1 joran. Nah, bagaimanakah sholat itu? Nah, kita perhatikan mancing ikan ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing dipegang erat-erat awal mulanya berdiri tegak lurus. Kemudian selanjutnya dalam penggunaannya joran pancing mendatar, setara, datar, sama rata dari pangkal ujung sampai pangkal yang ujungnya kecil. Paham? Kemudian pada reaksi tindakan apabila umpan dimakan ikan,
joran pancing pun melengkung soro. Paham ya guys? Paham ya? Jadi guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing dipegang erat-erat. Awal mulanya tegak lurus, mendatar, hingga joran pancing pun bersujud. Paham guys? Joran pancing dipegang erat-erat. Awal mulanya tegak lurus, kemudian mendatar, hingga joran pancing pun bersujud. Mantap guys. Ya, jadi ini dalam sholat itu sebagai bukti langsung. Joran pancing dipegang erat-erat. Ya, ini bukti. Satu orang satu joran. Ya, ini juga bukti. Kemudian dalam penggunaannya awal mula tegak lurus. Ya, ini juga bukti. Pangkal yang besar ini menyentuh tanah. Ini menyampaikan manusia itu diciptakan dari tanah. Ya, ini awal mulanya begitu. Dan dia diberikan kenikmatan. Ya, pangkal yang besar ini kan terpegang. Apa kenikmatan terbesar baginya? Surga. Jadi walaupun dia diciptakan dari tanah, dia mendapatkan kenikmatan terbesar, yaitu surga. Paham? Lah kemudian apa itu namanya dalam penggunaannya dia mendatar. Mendatar ya. Sama rata ya, setara ya semuanya, pangkal besar dan pangkal ujung kecilnya itu, ujungnya itu. Ini namanya adil, tidak pilih kasih, tidak jomplang sebelah. Jadi betul-betul dalam penggunaannya dalam kehidupan itu mencerminkan mendatar sama rata, setara semuanya. Nggak ada perbedaan ya. Kemudian apabila joran pancing ini termakan oleh ikan umpannya, melengkung soro, bersujud joran pancing itu. Nah ini membuktikan bahwasanya dia itu persis ya ingin menyampaikan apa yang dilakukan oleh semua malaikat, yaitu bersujud kepada Nabi Adam. Karena apabila joran pancing itu bersujud, ada beban yang teramat sangat besar. Umpan dimakan ikan, monster. Ya, joran itu bersujud melengkung soro mau patah. Maka cara untuk menghadapinya adalah cuma bersujud. Yaitu sebagaimana tegak lurus tadi ujungnya, ujung joran ini ke langit. Maka dia akan bersujud kepada langit. Zat Tuhan Allah Maha Pencipta untuk menghadapi beban yang sangat berat itu tadi. Paham ya guys? Inilah secara terperincinya sholat guys ya. Semua diberitahukan dalam rukun Islam itu. Satu saja, dua sholat. Lah sekarang kita akan bicarakan tentang puasa. Nah ini ya, rincian yang ketiga kita akan bicarakan tentang puasa guys ya. Jadi begini guys ya. Namanya orang puasa ya. Kita lihat ajaran suci mancing ikan ya. Ajaran suci mancing ikan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham? Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham ya guys? Nah, jadi guys, mancing ikan itu, pemancing ikan tangan kanannya itu memegang erat-erat joran pancing. Hanya joran pancing yang dipegang erat-erat di tangan kanannya. Ini berarti ya, awal sampai akhir ya, pemancingan itu ya, pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Tidak memegang makanan, tidak memegang minuman, apalagi memakan meminumnya. Tidak. Inilah yang dinamakan puasa guys. Murni puasa. Ya ini namanya puasa. Murni puasa. Paham ya? Menahan lapar dan dahaga. Tidak makan, tidak minum. Tapi kerja terus. Memegang erat-erat joran pancing. Awal sampai akhir. Paham?
Untuk apa? Menyelamatkan ikan yang tenggelam di dalam air gelap gulita menuju ke daratan tertinggi terang benderang menyatu dengan pemancing ikan. Strike. Paham ya guys? Nah, itu namanya puasa guys. Jelas, terperinci. Ya. Jadi kalau kamu ingin puasa, murni puasa, mancing ikan sana, biar tahu ilmunya. Ya. Ini kalau dilaksanakan guys, ya. Betul-betul akan banyak sekali orang-orang yang terselamatkan dari kegelapan kehidupan menjadi terang benderang, ya, menyatu dengan pemancing ikan. Paham guys ya? Inilah hebatnya puasa, ya, yang secara terperinci disebutkan. Ya. Jadi guys ya, kalau kita mengingat pada rukun Islam, itu betul-betul secara rinci terperinci disebutkan bagaimana orang hidup menjumpai kepada terang benderang. Satu syahadat, ya. Paham ya? Yang kedua, apalagi sholat. Yang ketiga, apalagi puasa. Luar biasa kan? Jadi orang puasa itu loh, ada unsur pertama ya, hanya memegang erat-erat joran pancing. Awal sampai akhir. Kalau sudah tangan kanan memegang, berarti ya tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Karena makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu namanya setan. Terkutuk. Laknatullah. Paham? Gak bisa dilakukan oleh pemancing ikan. Ya. Kemudian memegang erat-erat joran pancing ini kerja ya. Ini yang dinamakan kerja. Awal sampai akhir memegang erat-erat joran pancing. Kerja untuk apa? Strike. Menyelamatkan ikan dari dalam air gelap gulita menuju ke daratan tinggi terang benderang menyatu dengan pemancing ikan. Itulah menyelamatkan orang dari kehidupan gelap gulita itu loh. Menuju kepada kehidupan terang benderang menyatu dengan pemancing ikan. Itu namanya puasa guys. Iya. Makanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Mencegah yang keji dan munkar. Ya. Itu awalnya dari mancing ikan guys. Awalnya dari mancing ikan guys. Ya. Jadi sebelum ajaran padang pasir itu ada, ajaran di tepi lautan itu, ajaran suci mancing ikan sudah mengajarkan sholat dan tanha anil fahsya'i wal munkar. Mantap guys. Sekarang kita berbicara tentang zakat. Nah, zakat ya. Begini guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu zakat ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada pula umpannya. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham guys? Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada pula umpannya. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham ya? Itulah zakat guys. Ya. Jadi apa yang dimiliki oleh pemancing ikan yaitu sebanyak-banyaknya umpan, maka umpan yang banyak itu dilempar semua untuk ikan. Paham? Dilempar semua untuk ikan guys. Sampai kehabisan ini umpannya, cari umpan lagi, dilempar lagi semuanya untuk ikan. Inilah yang namanya zakat. Indahnya itu seperti ini. Secara rinci terperinci dijelaskan bagaimana zakat itu. Ya. Paham di sini maksudnya ya? Kamu kalau punya apa di rumah, dikeluarkan. Rumahmu segede apa? Jual. Tabunganmu berapa? Keluarkan. Ya, kendaraanmu apa? Jual. Ya semuanya dipakai untuk umat manusia, dilempar untuk umat manusia.
Paham? Oke guys. Selanjutnya kita berbicara tentang haji. Nah, ini guys, secara terperinci kita akan membicarakan tentang haji. Haji ini ajaran dari manakah? Ini taunya kamu ajaran dari padang pasir kan? Iya, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kan? Betul? Tapi sesungguhnya ada yang tahu nggak ajaran haji itu dari mana? Dari mana? Jawab. Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Karena itu sangat penting sekali. Dijaga yang ketat jawabannya ya. Dikasih parfum. Kasih minyak wangi. Biar harum semerbak sepanjang masa. Kalau sewaktu-waktu di lain masa jawabannya dibuka kembali. Enak melihatnya. Dan betah sekali melihatnya. Oke guys ya. Jadi yang namanya haji. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu. Dengerin guys. Ini namanya haji ya. Di mana ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu. Ya. Di mana ada terumbu karang, sarang, disitulah pasti ada ikan yang mengelilinginya. Jadi guys, yang namanya haji itu adalah di mana ada terumbu karang, ada sarang ikan, di situ pula ada ikan yang mengelilingnya. Jadi haji itu kan manusia berkeliling ya. Itu yang dilakukan oleh ikan di terumbu karang di lautan. Ya. Kemudian melempar batu ya. Melempar batu, pemancing ikan juga begitu. Melempar umpan. Kemudian apa lagi? Coba guys, apalagi sebutkan guys. Digundulin ya, nggak ada rambut. Jangan salah. Jangan salah guys. Mana ada ikan ada rambutnya. Paham ya guys? Oke guys, untuk selanjutnya kita bicarakan tentang rukun iman ya. Tadi rukun Islam ya. Maaf ini masjidnya sudah berbunyi. Jangan sampai ini nanti kena pelanggaran video ini guys. Oke guys, video ini aku kasih nama, judulnya adalah mancing ikan di terumbu karang sarang ikan. Mantap guys. Ya, aku boleh ngomong dikit guys. Ini adalah joran pancing saugaliang guys. Joran pancing saugaliang ini joran yang kuat sekali. Terpatah-patah bentuknya ya. Ada 7 pieces ya. Ini kalau digabung menjadi joran yang utuh ya. Jadi guys, kalau digunakan mancing ikan joran saugaliang ini ya. Mancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Itu buktinya kerja awal sampai akhir ya guys ya. Pastikan kamu mancing ikan, melempar umpan di sarang terumbu karang ikan itu guys ya. Karena disitulah banyak ikan yang berkumpul mengelilingi terumbu sarang, mengelilingi karang. Oke guys ya. Paham ya? Ini aku berpacu dengan masjid yang bersuara, nanti kena pelanggaran guys. Jadi guys ya, mancing ikan di terumbu karang di sarang ikan. Lempar umpannya begitu guys, supaya cepat setrek. Kamu lihat di tanah suci itu, kalau haji itu kan banyak sekali orang berkumpul guys ya. Jadi zat Tuhan Allah itu luar biasa mengumpulkan orang di rumah Allah. Zat Tuhan Allah di Ka'bah itu luar biasa sekali guys. Jadi kalau kamu mancing ikan, tepat di sarang ikan terumbu karang, supaya banyak sekali ikan-ikan yang berkumpul di situ kena setrek. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita bicarakan tentang rukun iman guys.